Eh, monggo Pak. Kami hormati Bapak FX Abiasana Radipal, Bachelor of Engineering selaku guru penguji, Bapak Victus Suyanto, SPD selaku guru pembimbing, Bapak Ibu tamu undangan, para orang tua dan wali murid dari siswa presenter di depan, serta teman-teman siswa-siswi SMA Polsek Gonzaga. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di acara G-Reflex Gonzaga Reflective Learning Experience, di mana pada hari ini kita secara bersama-sama akan menyaksikan presentasi kelompok 76 yang berjudul Pengaruh Goal Achievement Siswa-siswi SMA Polsek Gonzaga kelas 10-2 dan 11-2 terhadap tingkat resiliensi belajar. Kelompok 76 beranggotakan 3 siswa dari kelas 12-9, yaitu Alvin Aditya Endiko, Benedictus Indri Wiranto, dan Nathanael Dimas Fianto. Sembari menunggu, kami menghimbau kepada para hadir untuk mengakses laman penelitian ini pada aplikasi G-Reflex dan terlebih dahulu membaca abstrak, roda pengetahuan, serta infografis yang terlampir pada laman penelitian sebagai gambaran awal sebelum presentasi dimulai. Mari kita membuka presentasi ini dengan doa. Saya akan memimpin doa secara katolik. Segala Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gonzaga ingat bahwa sesi kedua presentasi di Reflex akan segera dimulai. Silakan segera menuju ke ruangan yang dicari untuk menyaksikan sesi kedua presentasi di Reflex. Informasi tambahan untuk mobil hitam yang berplat D1524 LK yang terparkir di lapangan basket Gonzaga harap segera dipindahkan. Sekali lagi, untuk mobil kita berplat D1524 LK yang terparkir di lapangan basket Gonzaga diharap untuk segera memindahkan kendaraan itu. Sekian informasi, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat yang telah Kau berikan hari ini. Semoga presentasi yang telah dipersiapkan oleh kelompok 76 secara matang dapat dipresentasikan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Santo Yesus Gonzaga, Doakanlah kami. Amin. maka dari itu, tanpa berlama-lama dan juga perasaan ingin tahu, mari kita saksikan presentasi dari kelompok 76. Silakan. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Abi sebagai guru penguji, Selamat pagi. juga Bapak Victus sebagai guru pembimbing, kepada tim moderator dan notulis, serta hadirin yang terkasih, saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Pada hari ini kami dari kelompok 76 yang beranggotakan Bene, Alvin dan Dimas akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami teliti.
Dahulu Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, maka niscaya akan kuguncangkan dunia. Tapi apakah teman-teman pernah berpikir bahwa kalau pemudanya tidak memiliki bobot, tidak bisa berpikir kritis, tidak memiliki tujuan, apakah masih bisa mengguncangkan dunia? Oleh karena itu, inilah hasil penelitian kami. Inilah judul yang telah kami berikan. Analisis pengaruh goal achievement siswa-siswi SMA Kolese Gonzaga kelas 10-2 dan 11-2 terhadap resiliensi belajar. Silakan teman-teman dapat membaca abstrak dari penelitian ini. Bisa juga dapat difoto biar tidak berlama-lama lagi. Akan kami lanjutkan. Kurang udah cukup dari para audiens. Baik. Oke, kita sebelum melakukan penelitian pasti memiliki latar belakang mengapa kita harus meneliti hal tersebut. Oleh karena itu kami juga memiliki latar belakang. Latar belakang yang kami ambil pertama-tama adalah masa remaja. Apakah teman-teman semua di sini merupakan masa remaja? Bagian dari masa remaja? Bagian dari remaja? Betul? Oleh karena itu, apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh masa remaja itu? Apa yang biasanya dialami oleh masa remaja? Apa yang biasanya dialami oleh para remaja? Pertama-tama kami menemukan bahwa remaja adalah masa yang labil. Oleh karena itu, dalam segala gejolaknya, dalam segala tekanan yang dihadapi oleh seorang remaja, apakah dia masih bisa memiliki tujuan, sesuatu yang ingin dicapai? Oleh karena itu kami menyebutnya goal achievement. Selanjutnya, menurut Eliot and Church tahun 1997, goal achievement memiliki orientasinya. Jadi dalam ingin mencapai tujuan, suatu tertentu tujuan, ada hal-hal yang dapat dikaitkan atau hal-hal yang menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama adalah mastery approach. Hal ini merupakan bentuk di mana individu ini ingin mencapai tujuan karena rasa ingin tahunya, karena rasa ingin berkembangnya. Jadi, ketika saya menetapkan tujuan, saya akan berusaha semaksimal mungkin karena saya juga ingin berkembang. Tetapi, lain lagi dengan hal yang kedua, ada yang dinamakan performance approach. Hal ini lebih kepada, oh iya, saya harus mencapai tujuan agar orang lain tuh mengakui bahwa saya bisa. Agar orang lain tuh melihat saya memiliki kemampuan, saya berhasil. Lain lagi dengan yang ketiga. Yang ketiga adalah performance avoidance, di mana hal ini merupakan saya harus mencapai tujuan karena saya tidak ingin dilihat gagal. Saya tidak ingin merasa malu, saya tidak ingin dihina, dicaci, dimaki oleh lingkungan sosial saya. Saya takut gagal. Next. Oleh karena itu, kami kaitkan dengan daya juang atau resiliensi akademik. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak resiliensi akademik itu apa? Nggak ada? Oke, akan saya jelaskan. Resiliensi akademik merupakan suatu bentuk adaptatif manusia terhadap tingkat belajarnya atau terhadap pola belajarnya. Jadi seorang siswa dapat dikatakan memiliki ketahanan dalam belajar apabila ia mampu beradaptasi dengan segala permasalahannya tadi. Seperti yang saya bilang, bahwa masa remaja merupakan masa yang labil. Oleh karena itu, kami ingin mengaitkan dengan daya juang dalam belajar. Lantas, apa yang membuktikan bahwa goal achievement dan daya juang ini memiliki pengaruh? Oleh penelitian yang dilakukan oleh Splen tahun 2011, dinyatakan bahwa goal achievement dan resiliensi belajar
memiliki pengaruh yang kuat dengan berbagai orientasinya tadi. Lanjut. Oleh karena itu, kami setelah memiliki latar belakang, kami juga mengamati bahwa di SMA Kolese Gonzaga, khususnya sampel yang kami ambil yaitu 10-2 dan 11-2, masih memiliki ketahanan dalam belajar. Tetapi apa semuanya sama? Belum tentu. Oleh karena itu, kami memiliki perumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Alvin. Nah, dari fenomena yang ada, kami membuat 2 pertanyaan rumusan masalah. Yang pertama, adakah goal achievement dan daya juang dari para responden 10-2 dan 11-2? Menurut kalian gimana? Kita cek tahu ya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, bagaimana goal achievement dan orientasinya mempengaruhi daya juang para responden ini? Oleh karena itu, karya tulis kami memiliki tujuan di mana kami ingin mengetahui apakah adanya memiliki goal achievement dan daya juang dari masing-masing responden. Lalu, kami juga ingin mengetahui cara para remaja nanti memperjuangkan goal achievement-nya di masa-masa remaja ini. Sehingga kami membuat suatu hipotesis. Yang pertama, kami menduga bahwa goal achievement dan orientasinya memiliki pengaruh terhadap resiliensi belajar. Kemudian, karena tuntutan akademik dan juga kesibukan di sekolah, hal ini membuat para remaja harus mengadopsi berbagai cara sehingga goal achievement dan orientasinya memiliki pengaruh terhadap daya juang. Sini adalah metode penelitian yang kami ambil, yakni menggunakan cara kuantitatif. Sini kami menggunakan cara Google Form, di mana Google Form ini memakai kuesioner berupa pernyataan-pernyataan dengan skala Likert dari poin 1 sampai 5, di mana dari 1 itu sangat tidak yakin, dan 5 adalah sangat yakin. Kemudian responden yang kami ambil ada dari kelas 10-2 dan 11-2, di mana total 52 orang dengan 46% dari 10-2 dan 53%-nya dari 11-2. Untuk mengolah datanya, kami menggunakan analisis deskriptif agar kami dapat mengetahui gambaran seluruhnya dari jawaban-jawaban responden yang beragam. Kemudian untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabelnya, kami menggunakan SPSS, yakni software dari IBM. Mungkin ada yang pertama kali dengar lah ya. Cuman ini kita memakai regresi linear gitu. Pertama kita bahasnya dari analisis statistik deskriptif ya. Dari 2 variabel pertamanya, ini masuk pada kategori yakin, di mana adanya goal achievement dan mastery approach. Di sini dari goal achievement dikategorikan yakin karena di atas 60%, di mana siswa memiliki motivasi yang cukup jelas. Kemudian pada mastery approach, semua orang yakin bahwa orientasi goal achievement mereka ini berasal dari diri mereka sendiri. Kemudian di variabel-variabel lainnya itu dikategorikan dari dalam cukup yakin, di mana adanya kecenderungan atau enggak sebagian besar dari para responden. Di mana pada performance approach sendiri itu berada di orientasi yang berhubungan dengan eksternal, sehingga sebagian besar dari orang memiliki orientasi goal achievement di mana mereka ingin menunjukkan kompetensi atau keunggulan mereka masing-masing. Kemudian di sini ada juga performance avoidance, di mana setiap orang juga cukup yakin atau ada pun kecenderungan dari siswa-siswi kelas 10-2 dan 11-2 untuk menghindari kegagalan atau menghindari untuk dianggap gagal. Lalu ada juga academic resilience yang masuk pada kategori cukup yakin juga, karena sini kami melihat bahwa sebagian besar orang menganggap bahwa mereka memiliki daya juang yang cukup baik. Lalu selanjutnya ada hasil regresi linear. Dengan yang pertama adalah pengaruh individual. Goal achievement sendiri tidak memiliki pengaruh terhadap resiliensi belajar dengan nilai koefisien 0,6. Pendekatan berbasis master approach juga dapat dilihat tidak terlalu signifikan dengan nilai koefisien 0,1.
Yang kedua, performance avoidance. Performance avoidance memiliki pengaruh signifikan terhadap resiliensi belajar dengan nilai koefisien 0,03. Semakin tinggi kecenderungan siswa untuk menghindari kegagalan, semakin tinggi pula daya juang akademik mereka. Lalu yang ketiga adalah pengaruh secara kolektif. Ketika semua variabel diteliti secara bersama-sama, ternyata semuanya dapat mempengaruhi dengan signifikan terhadap resiliensi belajar dengan nilai koefisien 0,3, yaitu lebih kecil dari 0,05. Lalu selanjutnya terdapat roda pengetahuan. Kami mengambil 6 mata pelajaran. Yang pertama yaitu bimbingan konseling. Dalam bimbingan konseling kami mengambil manajemen stres dan penerapan tujuan. Seperti yang kita ketahui, siswa dan siswi kelas 10-2 dan 11-2 tentu memiliki tekanan dalam belajar dan harapan orang tua. Maka manajemen stres salah satu poin yang kami ambil karena tentunya mereka harus menghadapi keseimbangan belajar dan bermain. Lalu penetapan tujuan. Sebagai seorang siswa kolese, kita perlu menetapkan tujuan kemana kita akan datangnya ke depannya. Lalu ada agama, panggilan pelayanan 4CHI dan UAP. Dalam agama ini, mengapa kami mengambil panggilan pelayanan 4CHI dan UAP? Kami mengambil ini karena yang seperti kita ketahui, sejak pertama kali kita menginjakan kaki di SMA Kolese Gonzaga, kami sudah dipatenkan dengan nilai-nilai moral yang tentunya berguna bagi kami. Oke, kita akan lanjut ke sosiologi dan matematika. Dalam sosiologi dikenal istilah tekanan sosial. Seperti yang sudah dikatakan oleh Dimas tadi, bahwa hasil yang didapat adalah secara keseluruhan berpengaruh. Tetapi jika dilihat lebih dalam, ternyata yang paling berpengaruh adalah performance avoidance, di mana performance avoidance merupakan perasaan takut gagal. Oleh karena itu, tekanan sosial dapat dikaitkan dengan materi ini, di mana ketika seorang individu merasa takut gagal, ia merasakan tekanan sosial yang dibuat oleh lingkungan sekitarnya, sehingga ia merasa bahwa ia harus mencapai, ya saya harus dapat. Kemudian ada nilai sosial. Nilai sosial berarti seorang individu memandang bahwa goal achievement tersebut penting untuk dilakukan, penting untuk dicapai ke sananya. Nilai sosial dikaitkan dengan nilai moral seorang individu, di mana dia harus berusaha lebih. Kemudian dari matematika, kami mengambil statistika dan regresi linier. Di mana statistika karena kami menggunakan data kuantitatif, penelitian dengan metode kuantitatif, yang dimana hasilnya adalah data yang hanya bisa diolah dengan statistika, atau salah satu caranya adalah dengan menggunakan statistika. Lantas mengapa regresi linier? Kami memilih regresi linier karena kami menganalisis pengaruh. Jika kami menggunakan korelasi, maka ada namanya uji korelasi. Yang kita kenal mungkin korelasi Spearman dan ada korelasi yang lain. Tapi di sini kami ingin melihat pengaruhnya, sehingga kami menggunakan regresi linier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin. Lalu akan kami lanjutkan dengan psikologi, di mana hasil yang kami dapatkan sejalan dengan psikologi perkembangan. Kami tahu bahwa masa remaja merupakan masa yang sangat labil dan penuh dengan pencarian identitas. Nah, hal tersebut ternyata memiliki hubungan dengan adanya kebimbangan dan ketimbangan yang dipengaruhi oleh performance avoidance ataupun takut dianggap gagal tadi yang tadi setelah dibahas. Dan lalu ada aspek yaitu integrasi sejarah dan PKN, di mana kami melihat bahwa hal ini dalam dengan teori pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ternyata sangatlah penting karena goal achievement dan juang sendiri bukanlah suatu hal sosial saja, merupakan suatu hal yang berasal dari individual sing. Kami lanjutkan. Jadi berdasarkan karya tulis kami, terdapat kesimpulan. Ini penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan antara goal achievement mastery approach, performance approach, dan performance avoidance terhadap daya juang belajar siswa.
Performance avoidance memiliki pengaruh terbesar, menunjukkan bahwa siswa yang menghindari kegagalan akan memiliki daya juang akademik yang lebih tinggi. Meskipun performance avoidance berperan dominan, ketahanan akademik dipengaruhi oleh semua kombinasi berbagai faktor motivasi yang saling terkait. Lalu kami memiliki saran bagi siswa, bagi pendidik, dan bagi penelitian selanjutnya. Jadi bagi siswa, tentunya sebagai murid SMA Kolese Gonzaga, kita harus memiliki pola pikir growth mindset, di mana kita harus selalu berkembang dan selalu berkembang untuk maju ke depan. Lalu bagi pendidik, untuk para pendidik kami menyarankan agar pembelajaran dapat lebih dibuat menarik agar memancing rasa ingin tahu para siswa agar mereka dapat lebih memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Lalu yang ketiga ada maaf. Ya, jadi yang ketiga ada bagi penelitian selanjutnya. Kami tahu bahwa penelitian kami ini masih kurang dari kata sempurna sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa lebih disempurnakan kembali. Lalu terdapat refleksi, kami mengambil dari core values SMA Kolese Gonzaga yaitu 4CHI. Kami mengambil 3 yaitu conscience, competence, dan humility. Conscience sendiri, kesadaran hidup, di mana kita sebagai siswa kita harus bisa memilih mana yang buruk dan mana yang baik bagi kita. Kita harus bisa memilih untuk apa yang terbaik bagi masa depan. Lalu competence atau proses hidup. Selama kita menjadi siswa, kita perlu memiliki daya juang dalam belajar. Lalu yang terakhir ada humility, belajar untuk hidup. Sebagai siswa, kita perlu menurunkan ego dan kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Maka dari itu, kita harus bisa percaya dengan diri kita sendiri. Lalu ini adalah infografis yang kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 76 atas presentasi yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Pertama-tama, saya akan memberikan waktu selama 15 menit bagi Bapak Penguji dan Bapak Guru Pembimbing untuk menyampaikan pertanyaan, saran, atau masukan bagi para center di depan. Oke, baik, terima kasih moderator. Selamat pagi, Bene, Dimas, dan Alvin. Selamat pagi. Pertama-tama, Profisiat, kalian telah berhasil mempresentasikan temuan kalian di depan kami semua, audience. Jadi, mari kita berikan apresiasi sekali lagi untuk Oke, cukup menarik bahwa kalian meneliti tentang pengaruh goal achievement ya, karena belakangan ini suka ada apa ya, keluhan ya dari beberapa orang bahwa kenapa sih siswa-siswa dimanapun sekarang ini kok sepertinya daya juangnya sangat rendah gitu. Nah, jadi harapannya dengan penelitian ini pun juga bisa menjadi proses melihat kembali ya, proses refleksi bukan hanya untuk para siswa tapi juga para guru yang membaca atau mengikuti apa yang sudah kalian kerjakan ini. Baik, pertama-tama saya ingin bertanya nih, ada beberapa hal yang saya harap bisa diklarifikasi oleh kelompok ya. Jadi kalian ini kan tadi menggunakan regresi linear ya, berarti kan ini adalah sebuah penelitian untuk mencari pengaruh, betul? Oke, kalau misalkan ini adalah penelitian yang mencari pengaruh, pasti ada variabel dependen dan independennya. Jadi untuk penelitian ini kira-kira variabel dependen dan independennya itu apa saja, teman-teman? Boleh diklarifikasi kembali? Silakan. Baik, berdasarkan penelitian yang kami dapatkan, variabel dari independen merupakan variabel dari goal achievement dan orientasinya. Seperti yang ada di bagian pendahuluan yang tadi dibacakan oleh Benny. Bagian
Variabel dari independen adalah goal achievement dan juga orientasinya. Sedangkan untuk independen bahkan daya juang. Sorry, yang independen yang mana? Ya, independen adalah kriteria goal achievement dan dependennya adalah resiliensi belajar. Oke, berarti yang memengaruhi adalah goal achievement dan yang dipengaruhi adalah daya juangnya. Oke, terima kasih. Lalu saya cukup tertarik mengapa teman-teman memilih hanya meneliti atau mengambil sampel dari kelas 10.2 dan kelas 10.2. Dan itu juga 10.2 dan 11.2. Dan itu pun juga tidak semua siswa-siswi di kelas itu diminta responnya ya. Jadi apa rasionalisasi dari teman-teman sekalian hanya include kelas 10.2 dan 11.2 ini yang ada di dalam cakupan penelitian? Apakah fenomena yang diobservasi di sini tidak juga terjadi di kelas-kelas lainnya? Silakan. Oke, terima kasih Pak Abi karena pertanyaan itu. Ini pertanyaan sangatlah menarik bagi kami sekarang. Sebelumnya karya tulis kami diambil dari 10.2 dan 11.2 karena apabila kami mengambil dari cakupan yang lebih luas, yang populasi luas seperti komunitas, akan disayangkan sekali apabila ada banyak orang yang tidak diwakilkan di karya tulis kami. Seperti contohnya, apabila kami ambil dari angkatan kami saja, angkatan 36, itu malah sayangkan sekali apabila kami tidak mengambil dari angkatan 37 dan 38 juga. Kemudian kalau misalnya kita ambil dari komunitas, akan disayangkan apabila kita tidak memaksimalkannya sama sekali, seperti ada peluang bahwa tidak ada orang yang tidak akan mengisi dan lain-lain. Nah, akhirnya kami mengambil populasi yang lebih kecil, yakni populasi dari 10.2 dan 11.2. Di sini kami populasi tersebut karena populasi yang lebih kecil akan lebih mempermudah dan juga mewakilkan dari karya tulis kami. Tanda tangan ini. Oke, saya akan menambahkan. Jika dikatakan apakah di tempat-tempat yang lain atau di kelas-kelas yang lain tidak terjadi fenomena ini? Bisa saja terjadi. Tapi seperti apa yang sudah dikatakan Alvin dan juga seperti yang sudah diperbaiki oleh guru pembimbing kami sebenarnya awalnya ingin meneliti terkait dengan kelas kami. Tetapi alangkah baiknya jika meneliti dari angkatan lain. Karena orientasi goal menurut pembimbing kami, jika meneliti kelas 12 orientasinya sudah kepada perguruan tinggi. Sehingga kami memilih kelas 10.2 dan 11.2. Begitu, Pak. Oke, baik. Yang berikutnya ini mungkin bukan pertanyaan tapi lebih ke mengajak diskusi ya. Tapi masih berhubungan dengan pertanyaan saya sebelumnya. Coba kita lihat salah satu orientasi dari goal achievement yang keempat, yaitu performance avoidance ya. Yang ketiga, sorry. Nah, kalau saya lihat dari jurnal ilmiah yang kalian buat, performance avoidance itu pada intinya bisa dirangkum menjadi orientasi yang berhubungan dengan peer pressure. Betul. Ya kan? Misalkan di sini kriterianya adalah saya sering merasa cemas dalam belajar karena takut dianggap gagal oleh orang lain. Saya merasa sangat kecewa dan khawatir ketika mendapatkan nilai yang lebih rendah dari teman-teman saya. Cukup relatable sih. Dan saya enggan mencoba tantangan baru atau bertanya di kelas karena takut gagal atau terlihat tidak mengerti. Ini juga sangat relatable karena kebanyakan orang listens and judges, gitu kan? Begitu. Jadi ini ada hubungannya dengan peer pressure ya. Saya rasa masing-masing kelas itu memiliki dinamika yang berbeda-beda. Misalkan 10.2 dan 10.6, kemudian 11.2 dan 11.1, itu pasti mereka memiliki dinamika yang berbeda. Ada yang kelasnya lebih suportif, ada yang kelasnya lebih kompetitif satu sama lain, begitu kan? Jadi mungkin apa yang dirasakan oleh satu kelas belum tentu dirasakan di kelas yang lain juga, begitu.
Jadi mungkin kalau saya boleh saran untuk kedepannya juga ya, memang sudah bagus kalian bisa include beberapa siswa dari kelas 10 dan kelas 11 sehingga apa namanya sampel yang kalian ambil itu lebih terdiversifikasi ya, tidak hanya kelas 12 saja. Tapi siapa tahu akan lebih baik jika sampel tersebut juga didistribusikan secara merata, diambil secara acak, misalkan berapa orang dari kelas 10 1, kelas 10 2, 3, 4 sampai 10 8. Demikian pula dengan yang kelas 11, dari 11 1, 2, 3, 4 sampai 11 8. Jadi itu akan lebih mengacak sampelnya lagi dan data yang kalian dapat akan lebih valid karena lebih menginclude orang-orang dari kelas yang sifatnya pun berbeda-beda pula. Begitu saran dari saya. Terima kasih. Terima Ya, kasih. semuanya. Terima kasih. Nah, saya akan bertanya satu lagi yang terakhir ya. Kira-kira secara umum setelah kalian melakukan penelitian ini dan juga dengan mempertimbangkan hasil yang kalian peroleh, untuk SMA Gonzaga lebih baik fokus di orientasi goal achievement yang mana untuk meningkatkan resiliensi belajar para siswanya berdasarkan yang kalian dapat. Apakah ingin ditanya berdasarkan perwakilan hukum saja atau masing-masing dari anggota saja? Masing-masing boleh. Baik. Mungkin kalian punya pendapat yang berbeda-beda. Berdasarkan apa yang kami telah teliti di kampus kami, sebenarnya kami melihat dari beberapa jurnal bahwa dampak panjangnya dari orientasi-orientasi yang ada di sini berbeda-beda. Mungkin ada mirip seperti dari materi approach. Sebenarnya berbeda dengan performance adalah karena peer pressure yang ada di performance approach. Justru dampak buruk itu malah lebih ke dampak buruk. Jadi contohnya ada anxiety yang akan dirasakan oleh para orang-orang, ataupun adanya rasanya tidak lega kalau misalkan ada nilai ulangan. Namun kalau di master report itu lebih berbeda karena orang-orang akan lebih melihat pada progres dalam jangka panjang. Jadi bukan dilihat dari dia gagal atau tidak, tapi lebih ke sebagai berapa dia telah berproses. Terima kasih. Bagaimana? Oh, masih. Makan lagi. Silakan. Jadi apabila dilihat kembali, baik para siswa-siswi SMA College Gonzaga untuk menerapkan orientasi goal achievement mastery approach. Mastery approach menurut Alvin ya. Terima kasih. Dimas, silakan. Menurut saya juga sama mastery approach karena bisa dinilai bahwa mastery approach ini lebih bagus ya Pak, karena siswa itu memiliki daya juang bukan karena ada sebuah tekanan, tapi karena emang keniatan mereka untuk belajar dan istilahnya mengalami proses yang terus bertumbuh. Oke, terima kasih Dimas. Beni? Dari saya setuju dengan teman saya yang mengatakan bahwa mastery approach merupakan cara terbaik. Dan jika kita melihat kembali, menurut saya SMA College Gonzaga telah beranjak ke sana, di mana Pak Redu selalu menekankan siswa-siswinya untuk berani bertanya, berani ingin lebih tahu tentang suatu hal. Dan itu merupakan bagian dari mastery approach yang dimana dia ingin terus bertumbuh, dia ingin terus berkembang karena memang berasal dari dalam diri, bukan berasal dari kanan. Begitu. Terima kasih. Berarti jika saya rangkum, teman-teman setuju bahwa mastery approach ini adalah yang paling baik untuk College Gonzaga karena menumbuhkan motivasi secara intrinsik ya dari dalam diri. Dan itu juga mengundang siswa-siswi untuk terus berlaku atau terus berbuat lebih dan lebih gitu. Tadi Beni sudah sempat bilang bertanya dan ingin lebih tahu gitu. Berarti semangat Ignasiannya apa ini? Gimana menurut Beni? Semangat Ignasiannya apa ini yang membuat kita untuk menjadi lebih dan lebih lagi? Magis, betul, luar biasa. Oke, baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari saya, untuk sementara sekian saja. Saya akan serahkan berikutnya kepada Pak Victus selaku guru pembimbing kalian. Baik. Terima kasih, teman-teman. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya tidak akan menguji, karena saya sudah tahu isinya.
dan kalian juga luar biasa dalam proses bimbingan ya. Kerjasama yang baik Bapak Ibu, Bene itu seminari ya, lalu yang Dimas ini mereka mencoba untuk bagaimana berkolaborasi ya dengan sebenarnya mereka ini dua dunia yang berbeda ini. Ya, tetapi hari ini mereka hadir dan kolaborasi dan membuat sebuah karya tulis ini. Dan saya rasa semuanya itu penting untuk dirimu ya. Pertama-tama itu penting untuk dirimu. Pertanyaan saya, benar nggak? Ini penting untuk dirimu. Kamu harus yakini. Benar nggak? Ben? Berdasarkan saya, suatu hal yang pengetahuan baru bagi saya. Ini suatu hal yang esensial. Dimas? Penting banget. Penting ya. Gas, gas ya. Kak. Bene? Bagi saya juga sangat penting. Oke, ya itu pertama-tama. Maka mungkin coba sharingkan apa perasaanmu saat ini, perasaannya seperti apa saat mendengar ada tugas kartu kelompoknya ini. Lalu kalau ini penting tentu ada relevansinya untuk masa depan. Mau Bene kamu di mana nanti? Ya kan, mau projo kah atau Alvin kamu kuliah di mana? Relevansi untuk jangka panjangmu ini apa dari penelitianmu ini gitu. Silakan. Kita bisa lihat dari perspektif calon Romo dulu ya. Oh, boleh. Silakan. Ya, halo teman-teman seminaris juga yang di belakang. Ada teman-teman seminaris. Ya, oke. Pertama-tama saya bisa katakan bahwa saya bersyukur bisa meneliti bersama dengan kedua teman saya ini. Banyak kesulitan tentunya, banyak tantangan juga yang kami alami dalam prosesnya. Sehingga bagi saya sendiri itu merupakan sebuah proses yang terus belajar. Dan jika dilihat dari materi yang telah kami pilih secara kelompok, ini juga menjadi refleksi bagi kami sendiri di mana kami meneliti tentang resilience atau tingkat daya tahan, daya juang. Dan dalam prosesnya, dalam tantangan itu apakah kami mampu berjuang? Nah, itulah yang akhirnya saya syukuri bahwa dalam tahap ini hingga sekarang ini saya mampu melewatinya. Kemudian jika ditanya mengenai apa bergunanya bagi relevansinya atau bagi masa depan saya begitu. Ya seperti tulisan di belakang itu ada Projo Purwokerto. Puji Tuhan, syukur kepada Allah, saya sudah diterima di Projo Purwokerto. Dan untuk menjadi seorang calon imam, saya rasa penting untuk menumbuhkan rasa selalu ingin tahu, rasa selalu ingin bertanya, rasa selalu kritis, karena dalam nantinya ke depannya, ketika sudah menjadi seorang imam, ada banyak aspek, ada banyak hal yang bisa diraih. Misalnya saja ada orang-orang kecil, ada kesenjangan, misalkan ada yang berasal dari kelas atas, ada yang berasal dari kelas bawah. Lalu ada hal-hal lain, mungkin permasalahan-permasalahan dari keluarga-keluarga yang ada. Bisa jadi juga permasalahan tentang keimanan di masa mendatang dikaitkan dengan teknologi yang semakin berkembang. Pola pikir inilah yang kemudian saya dapatkan dari penelitian ini. Begitu yang dapat saya jawab. Terima kasih. Terus, entah. Dimas? Ya, kalau dari saya bersyukur Pak bisa terdapat dua teman saya ini untuk karya tulis ini. Karena saya tentu belajar banyak lah dari mereka. Bahkan mereka kalau di rapat tuh sudah sangat terbuka. Saya belajar banyak. Saya juga bersyukur karena bisa mendapat pengetahuan baru tentang achievement ini. Lalu kalau untuk relevansinya dengan kehidupan saya belakangan ini lagi mempersiapkan untuk UTBK Pak. Untuk ya goal saya kalau bisa masuk UI Pak. Kalau nggak bisa masuk UI tapi lewat mandiri Pak. Oh iya, oke. Terus mau detail. Nah, nah, jaket kuning ya, amin ya. Amin. Berat ya.
Ya, kalau dari saya, jujur emang sangatlah kaget karena adanya kombinasi dua seminar yang berbeda seperti Bene sebagai seminaris dan adanya mungkin keterbatasan dalam hal teknologi ya karena Bene itu sebagai P ya, ada batasan waktu ya kan karena kurs kami yang waktu laptop dan juga Dimas dengan sifatnya yang sangat baik semangat juga ini membuat saya menjadi lebih semangat juga karena Dimas lalu untuk hal ini juga memberi saya pengetahuan yang sangat banyak dan juga reflektif karena seperti dari sini kami melihat kan bahwa performance avoidance memiliki pengaruh yang serta besar bisa saja saya dulu ya. Nah, bisa saja kami memiliki tujuan, bisa saja kami memiliki kemauan dalam diri. Cuman terkadang ada saja kemauan yang sangat-sangat dalam. Gitu. Ada yang paling bawah, tapi itu di kemauan yang kami tutup, tapi sebenarnya kami mau. Dan itu pun dari saya lihat bahwa ternyata kemauan paling besar jadi pada kami yang penting tidak kelihatan gagal aja. Gitu. Dan berdasarkan pertanyaan yang mengenai perguruan tinggi, saya juga lagi menyiapkan UTBK seperti Dimas dan syukur saja saya sekarang terima di Prastra Mulia mendapatkan beasiswa juga. Cuman doakanlah saya teman-teman agar saya bisa dapatkan nilai UTBK yang baik dan juga terima di UI. Amin. Oke, dari proses sejak awal kamu bimbingan, ya awalnya naik turun semangat itu ya toh, naik turun konsultasi. Kok kamu nggak kamu catat Dim? Oh, dicatat toh Pak? Ya dicatat toh bimbingan tuh nggak dicatat. Gurunya ngomong sambil nyatat gini tuh siapa yang nyatat ya toh? Ya, jadi dicatat. Proses-proses seperti itu ya toh. Tetapi kamu menunjukkan hal yang luar biasa hari ini, ya. Tapi belum berakhir ya, banyak beberapa hal yang direvisi seperti variabel dan mungkin tambah-tambah sampel tadi ya, mungkin diperjelas lagi untuk menguatkan itu jika nanti masuk saran ya atau komentar selanjutnya. Eh, hanya mungkin satu apa pantunan ya, makan tomat sebelum senam. Selamat kelompok 76. Bapak Ibu atau teman-teman yang mau tanya. Terima kasih Pak Victus dan Pak Abi atas tanggapan dan masukannya. Sekarang saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu orang tua murid atau teman-teman SMA Kolose Gonzaga untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Silakan. Saya Saka dari kelas 6 3 Jadi saya ingin tanya solusi apa yang kalian anjurkan untuk dapat menerapkan hal ini di sekolah negeri? Di sekolah negeri, Sekolah negeri. oh kita untuk skala-skala. Oh, ini kayak. Itu apa pertanyaan ingin tahu lebih dahulu? Langsung saja. Ya, menurut saya secara pribadi, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Alvin dan Dimas, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mungkin bisa ditingkatkan melalui kualitas pendidiknya, di mana pendidik lebih menerapkan kepada siswa-siswinya yang ingin lebih tahu gitu. Seperti yang ya sudah mungkin Saka sendiri rasakan gitu ya, dari awal masuk sudah mengalami materi matrikulasi, literasi, di mana dipaksa harus bertanya mungkin awalnya. Tapi harapannya dari situlah kemudian Saka bisa belajar juga gitu ya, dari awalnya dipaksa kemudian seharusnya muncul rasa keingintahuan yang lebih di kemudian hari. Oleh karena itu menurut saya di sekolah negeri pun tidak perlu terlalu repot mungkin bisa dikatakan jika gurunya memfokuskan bukan saja pada hanya transfer ilmu, tetapi juga mengajak murid tuh, ayo kita mencoba berpikir
apa yang bisa kita berikan, atau mungkin ayo kita berpikir apa yang seharusnya mungkin begini, seharusnya mungkin begitu. Begitu Jos. Terima kasih. Mungkin bisa saya tambahkan. Benar sekali yang Bene katakan bahwa kualitas pendidik itulah yang harusnya ditingkatkan dan dibaguskan lagi ya. Mungkin kalau berdasarkan hal konkretnya itu, kita bisa dilihat dari Jaga ini sendiri. Di mana sekolah kami juga membuka berbagai banyak peluang dan juga minat-minat yang dan juga pintu yang membuka minat dengan siswa. Bisa saja seperti tadi kami membuka paketan-paketan kelas untuk para kelas 11. Saka kalau nggak salah kelas berapa? Sekarang ada kelas 10 ya. Nah, apa kamu punya minat? Terus ada. Mana nanti untuk kelas 11, kamu sendiri juga akan memperdalamkan minat kamu dan juga diri kamu. Seperti yang tadi ada dari contohnya materi diskresi gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah dari audiens ada pertanyaan? Waktu masih tersisa 29 menit, jadi kalau masih ada pertanyaan, silakan diajukan. Kalau tidak ada, saya akan lanjut. Ya mungkin mereka yang tanya kepada para pendengar ya kan. Ya goal pun enggak nah, gitu. Nah, kalau nggak ada challenge balik lagi aja. Atau mungkin kita mulai dari ini apa namanya goal achievement-nya masing-masing dari mereka aja dulu. Oke, mungkin bisa. Menurut kalian sendiri, kalian paling cocok dengan orientasi yang mana secara pribadi? Menarik. Menarik sekali. Keluarin dari full screen dulu coba. Nah, Siapa dulu boleh, terserah. Ya, mungkin Alvin mau menjawab dulu. Oh, Dimas dulu. Dimas, Nanti. nah. Request. Saya lebih cocok sama performance avoidance karena jujur secara pribadi saya kadang kalau di kelas juga kurang seakan ingin tahu, jadi saya tuh lebih cenderung takut merasakan gagal aja, jadi saya memiliki sebuah tekanan kalau saya nanya berarti saya nggak bisa, saya bodoh lah gitu. Jadi ya saya sih lebih cenderung ke performance avoidance. Oke, kasih. Lanjut. kalau berdasarkan pengalaman saya sebelum di Gonzaga, saya sendiri melihat bahwa saya lebih ke performance avoidance. Karena selama ini saya yang penting nggak di bawah KKM. Tuh setiap kali ulangan dan lain-lain itu kayak doanya di situ semua. Yang penting bakar. Enggak, yang penting di atas KKM. Dan juga karena gaya belajar saya itu seperti SKS, enggak, saya suka sampai malam-malam. Terus untungnya gak gagal. Saya lebih Masih ada untuk Ya, kalau dari saya secara pribadi, saya mungkin mix antara nomor 2 dan nomor 3, performance approach dan performance avoidance. Dalam kasus-kasus tertentu, jika memang saya merasa tidak bisa dalam materi tertentu, ya saya akan merasa, ah ya udahlah, yang penting nggak di bawah KKM sama seperti Alvin tadi. Tapi dalam kasus-kasus tertentu lainnya, misalkan memang saya yakin saya bisa, maka saya akan dengan semangat memperjuangkan hal tersebut supaya saya bisa memiliki value diri gitu. Saya bisa mendapatkan pride di mana oke, ya saya bisa dan saya mampu gitu. Itu yang dapat saya Oke, terima kasih. terima kasih. Baik, mungkin dari audiens sekarang sudah memiliki rasa penasaran, ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kembali ke Pak Abi dan Pak Victus, silakan. Waktu masih tersisa. Mungkin ini ya. Kira-kira
Kalau misalkan kalian kaji lagi ya, faktor-faktor apa aja sih di rumah yang bisa memengaruhi jawaban dari para responden? Bolehkah kami diskusi terlebih dahulu? Boleh, silakan. Boleh. Di rumah dan juga di lingkungan rumah ya. Ayo. Gimana, Pak? Iya. Terima kasih. Hmm. Ada hubungan nih. No. Terima kasih atas diskusinya. Mungkin saya bisa menjawab begini. Seperti yang sudah kami katakan juga begitu di awal tadi, di mana masa remaja itu masa yang labil, masa yang tengah. Sehingga mungkin goal orientasi atau goal achievement penetapan tujuannya ini dipengaruhi oleh kayak misalkan tuntutan akademik dari orang tua. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada tipikal-tipikal orang tua yang menentukan standar nilai bagi anaknya. Misalkan, Mas kamu harus sekian ya, kamu harus 90 misalkan. Mas kamu harus 98 ya, kamu harus 100 ya, nggak bisa, itu hanya Tuhan yang sempurna. Nah, menurut saya itu adalah salah satu faktor yang bisa menjadi pengaruh dalam penetapan tujuan. Sehingga sifat yang muncul dari dalam dirinya adalah, ya udahlah, saya tahu kemampuan saya segini, tapi orang tua saya minta segini, yang penting saya nggak gagal aja. Jadi ada tekanan yang diberikan sehingga dia merasa nggak leluasa untuk mencari tahu lebih lanjut. Dimas mau menambahkan? Ya, jadi menurut saya salah satu faktornya lagi adalah media sosial. Nah, biasanya kan anak-anak zaman sekarang itu ada istilah fear of missing out. Karena kalau ada konten membicarakan tentang fakultas-fakultas tertentu atau apa, dia langsung memilih itu tanpa ada melakukan riset atau segalanya. Jadi itu salah satu faktor mempengaruhi goal achievement mereka. Jadi mereka tuh masih labil sebenarnya, nggak tahu arah dan tujuannya mau kemana dan kompetensi mereka tuh di mana. Itu sih Pak menurut saya. Kalau misalkan tadi Beneng mengatakan ke orang tua, Dimas dari media sosial mungkin dari apa ya, bagaimana orang itu menggunakan sosial media ya. Mungkin kalau ada saya tambahkan dari lingkungannya itu lebih ke bagian banding-bandingkan. Seperti contohnya orang tua, lingkungan keluarga besar, lingkungan anak tetangga dan lain. Banding-bandingkan anak ini dengan anak itu. Anak ini SNBP, anak ini kok enggak. Anak ini bisa dapat 100, kok kamu enggak gitu. Ini lebih ke bagian banding-bandingkan kalau misalnya dalam faktor lingkungan. Baik, terima kasih. Itu apa namanya? Itu semua takutnya malah membuat anak itu lebih ke performance avoidant ya berarti ya. Iya. Terus tentang membanding-bandingkan ini nih ya, saya sih sebenarnya cukup setuju loh. Karena ada yang bilang gitu ya bahwa comparison is a thief of joy. Membanding-bandingkan itu justru malah menghilangkan kebanggaan dan kebahagiaan kita gitu. Karena kayak kita selalu membandingkan diri dengan orang lain, aduh si ini, si itu bisa itu, gue bisa apa gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri kan juga punya value diri sendiri ya, dan juga punya self worth gitu. Jadi ya mungkin refleksi buat kita semua juga sekalian gitu bahwa nggak usahlah membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu ya, tapi lebih ke bersyukur dan menggunakan saja talenta-talenta yang kita miliki gitu kan untuk bisa berbuat baik sebaik yang kita mampu. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih. Berapa menit lagi? Sisa Berapa menit tawatan lagi? Boleh orang tua, boleh. bagi Bapak Ibu orang tua, para audiens, teman-teman kalian, silakan bertanya. Dari moderator Rino tulis. Silakan.
naik pada kelompok, menurut kelompok motivasi apa yang paling mempengaruhi resiliensi khususnya bagi kita para remaja? Insentif. Karena dua hal itu berbeda dan menurut kelompok itu bagaimana? Itu dari saya terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena pertanyaan ini ditujukan kepada kelompok kami, izin berdiskusi. Baik, Bro. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu sangatlah baik pertanyaan kami kelompok. Berdasarkan yang tadi pilihannya, intrinsik atau ekstrinsik. Ekstrinsik. Dari pengalaman kelompok kami menunjukkan kami bahwa intrinsik memiliki pengaruh yang besar. Mungkin dari pengalaman Hugo, apakah ada hubungannya dengan pengalaman ekstrinsik? Tidak ada. Nah, jadi murni Intrinsik. contohnya bisa mungkin saudara hukum bisa memberikan contoh menjelaskan pada kamu. Contohnya itu ketika saya merasa terdorong pada melakukan sesuatu. Please. Tangan dulu untuk Hugo dong. Oke, kita balik lagi ke tadi jawaban. Kenapa kami jawab ekstensif? Karena ada berbagai variabel atau faktor-faktor yang juga mempengaruhi. Contohnya tadi yang orang tua, itu orang-orang terdekat kami. Ada juga seperti hadiah. Hadiah kan itu dikasih oleh orang-orang eksternal ya. Tadinya mungkin aja bisa jadi teman, tua, bukan dari diri ya. Dan juga ada berbagai hal seperti standar sosial, nilai KKM, ada yang nilai-nilai moral bisa jadi gitu. Cuman Hugo, bolehkah saya tanya lagi? Mungkin cara kamu meningkatkan intrinsik gimana? Mungkin yang lain biar bisa tahu. Mungkin bisa sharing gitu biar Sharing teman-teman juga. bisa memiliki motivasi secara intrinsik gitu. Ya, selamat seperti saya ngerti tujuan, jadi ketika kita bisa buat tujuan ya tanpa ada pengaruh dari variabel di luar itu kita tapi kita bisa menetapkan ya tadi kalau kelompok sempat menunjukkan menyinggung tentang goal achievement ya kalau misalnya tentang motivasi intrinsik berarti penetapan dari goal setting dirinya sendiri itu bagi saya itu. Jika boleh ditanya lebih lanjut, ada nggak sih tantangannya gitu kayak ya misalnya kita udah menetapkan tujuan gitu berdasarkan pandangan kita, tapi kan pasti ada tantangan untuk misalkan meraihnya gitu. Nah, untuk mempertahankan motivasi dari dalam itu bagaimana? Tantangan Ya, untuk mempertahankan motivasi dari dalam itu. Nggak kemudian justru motivasi dari luar. tantangan ketika ya ingin merencanakan atau memiliki motivasi intrinsik tantangan bagi saya mungkin ketika kita merasa apa ya terpengaruh gitu oleh orang apa misalnya motivasi apa bukan motivasi seperti segala hal yang mungkin berkaitan di luar dari diri kita atau mungkin di luar kendali diri kita gitu itu yang mungkin halangan terbesar gitu ketika kita membuat motivasi intrinsik dari diri kita seperti itu. Oke, terima kasih. Ini menjadi diskusi yang menarik. Nah, ternyata masih ada orang-orang yang memiliki motivasi dari dalam diri, bukan saja mengejar hal-hal yang berasal dari luar diri. Baik, apakah ada pertanyaan lagi, baik itu dari Bapak Ibu orang tua maupun teman-teman sekalian? Kalau tidak ada, mungkin Bapak Puji dengan tambahan. Ya, nanti diperbaiki lagi beberapa kata, kalimat kemudian ada tipu, ya, kemudian cara penulisannya disesuaikan lagi sama struktur atau patokan yang sudah ada. Lalu beberapa masukan dari Pak Abi juga tolong diinikan ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang lain, mungkin Dimas biasanya ada kata-kata hari ini.
Rumuskan satu kata-kata, satu kalimat kata-kata untuk kita semua berasal daripada tulisan. Direkam, Bos. Oh, ini direkam. Oh, direkam. Oh, tadi. Oh, Pruding dulu silakan. Satu kata-kata untuk nutup ya dari kelompok ya. Cuma saya katakan. Udah nungguin, Bos. Iya. Kata-kata yang telah kami diskusikan yang cocok untuk topik hari ini adalah ubur-ubur ikan lele. Mari kita bangun motivasi kita masing-masing, Le. Berkata, Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, kini kita telah memasuki sesi penutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Penguji dan Bimbing, Bapak Ibu orang tua dan murid presenter, para tamu dengan siswa siswi SMA Polisi Gonzaga. Presentasi penelitian pengaruh goal achievement siswa siswi SMA Polisi Gonzaga kelas 10 terhadap tingkat resiliensi belajar telah selesai. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Pak. Karena ini adalah sesi kedua, setelah ini tidak akan ada sesi lagi di ruangan ini, maka kami mempersilahkan para hadirin untuk meninggalkan ruangan. Sebelum itu, mari kita tutup sesi dengan foto bersama. Saya mempersilahkan Bapak Guru Kemudian dan Bimbing serta orang tua dan wali dari para presenter untuk maju ke depan dan